Halo, Hao. Ya, hari ini Lausan akan berikan kalian solusi dari pembelajaran minggu kemarin ya, hari Kamis, yaitu latihan ulangan bab 1, paket 1 dan 2. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dengan latihan paket 1 dulu. Pilihan ganda nomor 11. Nah, soalnya menunjukkan 12 dikali dengan dalam kurung 30 ditambah 2 sama dengan 12 kali N tambah 12 kali 2. Nah, ditanya itu nilai N-nya berapa? Nah, kalian perlu ingat ini merupakan sifat apa yang digunakan di sini. Disebarkan perkalian 12-nya. Berarti adalah sifat penyebaran, yaitu sifat distributif. Dengan menggunakan sifat distributif, N maka menjadi 30, yaitu 12 dikali 30 dan 12 dikali 2. Ingat ya. Ini ke sini. Ini ke sini. Mohon diperiksa yang kalian kerjakan, apabila salah tolong diperbaiki. Maka jawabannya adalah C, 30. Selanjutnya, masih di pilihan ganda nomor 12. Negatif 32 ditambah dengan negatif 12 dikali 5 dibagi dalam kurung 22 dikurang 12. Nah, di sini kita terdapat banyak operasi hitung ya. Ada positif, perkalian, pembagian, pengurangan. Semuanya ada. Makanya kita harus kerjakan dulu adalah yang dalam kurung terlebih dahulu. Di sini 22 dikurang 12. Nah, yang lain tetap. Negatif 32 ditambah negatif 12 dikali 5 dibagi 10. 10 didapat dari hasil pengurangan 22 dikurang 12. Setelah itu lalu kita kerjakan operasi perkalian dan pembagiannya. Yang pertama yaitu perkalian. Karena ada perkalian dan pembagian, maka kita kerjakan urut dari yang paling kiri. Paling kiri ada yaitu perkalian. Maka kita dapatkan negatif 32 ditambah dengan perkalian antara negatif 12 dikali 5. Ingat ya, negatif dikali positif kita akan mendapatkan negatif. Maka itu jawabannya adalah negatif 60. Lalu dibagi dengan 10. Nah, sekarang kita kerjakan yang operasi pembagian. Yaitu negatif 60 dibagi 10. Negatif dibagi positif kita akan mendapatkan negatif 6. Lalu selanjutnya, negatif 32 ditambah dengan negatif 6. Positif ketemu negatif kita akan mendapatkan negatif. Maka negatif 32 negatif 6. Sama artinya dengan hutang 32 kita hutang lagi 6, maka total hutangnya adalah negatif 38. Maka jawabannya adalah A, negatif 38. Oke. Selanjutnya masih di pilihan ganda nomor 13. 75 dibagi 15 dikurang negatif 20. Ingat, kerjakan operasi hitung pembagian terlebih dahulu dibandingkan pengurangan. Maka 75 dibagi 15 kita dapatkan angkanya 5, kita kurang dengan negatif 20. Apa yang terjadi ketika negatif bertemu negatif? Kita akan mendapatkan positif. Maka 5 ditambah 20 sama dengan 25. Maka jawabannya adalah D, 25. Nomor 14. Nah, itu adalah sebuah cerita ya. Sebuah es batu dikeluarkan dari pendingin dan memiliki suhu negatif 18 derajat Celcius. Es batu tersebut didiamkan di ruangan dan suhunya naik 3 derajat Celcius setiap menitnya. Suhu es batu setelah didiamkan selama 4 menit adalah, nah kita tahu ya, mula-mula suhunya negatif 18. Lalu didiamkan di ruangan dan suhunya naik. Naiknya berapa? Naiknya 3 derajat setiap menitnya. Tapi yang ditanyakan adalah setelah didiamkan selama 4 menit. Maka 3 kita harus kalikan dengan 4. Seperti ini. Lalu selanjutnya, negatif 18 ditambah dengan, kita hitung dulu yang dalam kurung.
yaitu perkalian 3 kali 4, yaitu 12. Nah, setelah itu negatif 18 kita tambah dengan 12, maka menyisakan negatif 6. Atau dengan arti kata lain, kita hutang 18, kita bayar 12, masih ada hutangnya, yaitu hutang negatif 6. Maka jawabannya adalah C, negatif 6 derajat Celcius. Nomor 15. Seekor burung terbang pada ketinggian 295 meter. Tepat di bawah burung, seorang penyelam berenang pada kedalaman 177 meter. Selisih antara burung dan penyelam. Nah, di sini kita baca pelan-pelan ya. Selisih artinya jarak antara burung dan penyelam. Nah, kita lihat yang burung dulu. Burung terbang pada ketinggian 295. Nah, untuk mencapai titik si penyelam, maka kita harus turun. Turun berarti kita harus kurang. Kurang dengan posisi penyelam. Posisi penyelam adalah 177 meter di bawah permukaan air tentunya. Maka 295 dikurang dengan negatif 177, di mana negatif 177 adalah posisi si penyelam. Nah, di sana negatif bertemu negatif, kita akan menghasilkan positif. 295 ditambah 177, maka kita dapatkan selisih jarak antara burung dan penyelam, yaitu 472 meter. Maka jawabannya adalah B, 472 meter. Oke, selanjutnya kita beralih ke isian nomor 8. 21 dikali 18 dibagi dalam kurung 13 ditambah negatif 4 sama dengan M. Di sana ada operasi hitung perkalian, pembagian, dan juga penjumlahan. Ingat, kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Maka 21 dikali 18 dibagi dalam kurung ini, kita selesaikan 13 ditambah negatif 4. Maka positif ketemu negatif itu adalah kurang. Maka 13 kurang 4 sama dengan 9. Dikarenakan ada perkalian dan pembagian, maka kerjakan urut dari yang paling kiri, yaitu perkalian terlebih dahulu. 21 dikali 18 kita mendapatkan 378. Dibagi dengan 9 dapatlah M. Maka M sama dengan 42 yang merupakan hasil dari pembagian 378 dibagi 9 ya. Nomor 9. Seorang pedagang buah memiliki 3 keranjang apel dan 5 peti mangga. Setiap keranjang berisi 54 apel dan setiap peti berisi 42 mangga. Kalimat matematika yang tepat untuk menyatakan banyak buah yang dimiliki pedagang adalah, itu mudah ya, tidak susah, yaitu 3 keranjang dikalikan dengan totalnya 54 apel. Maka 3 dikali 54 kita dalam kurungkan. Lalu kita tambahkan dengan 5 peti mangga yang berisi 42. Maka 5 dikali 50 dalam kurung juga. Maka kalimat matematikanya adalah dalam kurung 3 dikali 54 ditambah dengan dalam kurung 5 dikali 42. Simpel ya, tidak susah. Dan nomor 10. Ibu membeli 2 kantong telur ayam dan 3 kantong telur bebek. Setiap kantong berisi 9 butir telur. Setelah dibuka, 3 telur ayam dan 8 telur bebek busuk. Jumlah telur ayam dan bebek yang masih baik adalah... Nah, di sini ada beberapa alternatif untuk penyelesaiannya ya, kalian bisa pilih. Yang pertama kita lihat 2 kantong dan 3 kantong. Di sana masing-masingnya sama, isinya 9. Maka kita dapat menggunakan penjumlahan total karung, yaitu 2 kantong telur ayam dan 3 kantong telur bebek kita jumlahkan 2 ditambah 3. Lalu kita kalikan dengan 9 butir telur masing-masing. Lalu kita kurangkan dengan yang busuk, yaitu 3 ditambah 8. 3 telur ayam dan 8 telur bebek. Maka dalam kurung lagi 3 ditambah dengan 8. Kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu, baru perkaliannya. 2 ditambah 3 sama dengan 5, dan 3 ditambah 8 sama dengan 11. Maka 5 dikali 9 dikurang 18. Kita kerjakan yang perkalian. 5 dikali 9 sama dengan 45, dikurang dengan 11, kita dapatlah 34. Maka 34 inilah jumlah telur ayam dan bebek yang masih baik.
Nah, apabila pertanyaannya diganti ya, jumlah telur ayam yang baik berapa? Atau jumlah telur bebek yang masih baik berapa? Nah, kita perlu pecahkan. 2 kantong telur ayam, yaitu 2 kali 9 ya. 2 kali 9, kita gunakan sifat distributif. Maka 9 dikali 3, dan juga 9 dikali 2. Maka 2 dikali 9, 18. 18 kita kurangi dengan 3 telur yang busuk. Maka kita mendapatkan 15 telur ayam yang masih baik. Sedangkan telur bebek kita lihat 3 dikali 9 sama dengan 27, kita kurangi dengan 8. Kita dapatkan 19. Ketika kita cocokkan ya, 15 telur ayam dan 19 telur bebek, kita akan mendapatkan hal yang sama, yaitu total 34 butir yang masih baik. Sama saja. Ya, dua alternatif ini kalian tinggal pilih mana yang lebih baik. Asalkan kalian mendapatkan total telur ayam dan bebek yang masih baik adalah 34 butir. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke bagian esai, masih di paket 1 bab 1. Nomor 4. Sebuah es batu bersuhu negatif 6 derajat Celcius dikeluarkan dari lemari es. Setelah 12 menit, es batu tersebut telah berubah menjadi air dengan suhu 8 derajat Celcius. Berapa kenaikan suhu es batu tersebut setiap menitnya? Kita uraikan dulu sedikit demi sedikit ya. Di sana suhu awal adalah negatif 6 derajat Celcius. Nah, setelah 12 menit kita mendapat 8 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah di tengah ini. Berapa nilai F? Ini tidak harus F ya, bisa A, B, C, dan seterusnya. Nah, F sama dengan 8 ditambah 6. Dikarenakan 6 pindah ke sana, maka negatifnya menjadi positif. Maka 8 ditambah 6 sama dengan 14. Dan dalam 12 menit terdapat kenaikan suhu sebesar 14 derajat Celcius. Namun pertanyaannya belum selesai. Yang ditanyakan apa? Berapa kenaikan suhu es batu tersebut setiap menitnya? Maka 14 derajat Celcius kita harus bagi dengan 12 untuk mendapatkan per menitnya. Maka 14 dibagi dengan 12 menit kita akan mendapatkan 1,17. Atau kita bulatkan 1,2 derajat Celcius per menitnya. Jadi kenaikan suhu per menit adalah 1,2 derajat Celcius atau positif 1,2 derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan. Masih pada bagian esai nomor 5. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebuah turnamen voli menetapkan aturan bagi setiap tim. Pada setiap pertandingan, tim yang menang akan mendapatkan 2 poin, negatif 1 poin jika kalah, dan 0 poin jika seri. Apabila tim A bermain sebanyak 12 kali dengan 6 kali menang dan 3 kali seri, berapakah total poin tim A? Nah, kita uraikan terlebih dahulu. Apabila menang, kita mendapatkan 2 poin. Kalah negatif 1 poin dan seri 0 poin. Selanjutnya, tim A bermain 12 kali. Maka kita uraikan dari 12 kali main itu, 6 kali menang, 3 kali seri, dan sisanya otomatis adalah kalah 3 kali. Maka kita tinggal buatkan operasi hitungnya. 6 kali menang berarti 6 dikali dengan 2 poin. Lalu ditambah dengan 3 kali seri. 1 kali serinya adalah 0 poin, berarti 3 dikali 0. Ditambah lagi dengan 3 dikali dengan negatif 1, karena 3 kali kalah. Kerjakan masing-masing dalam kurung. 6 dikali 12 sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12, ditambah dengan 0. Ditambah dengan 3 kali negatif 1.
positif dikali negatif, kita dapatkan negatif 3. Lalu 12 langsung kita kurangkan dengan 3. Kita mendapatkan 9 poin. Jadi, tim A mendapatkan total poin sebesar 9 poin dalam 12 kali permainan. Jangan lupa dipelajari ya untuk ulangan yang akan datang. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita menuju latihan ulangan paket 2, bab 1. Kita mulai dengan pilihan ganda nomor 8. Operasi hitung berikut yang hasilnya negatif 14 ya. Kita tinggal coba satu persatu. Yang A, 12 ditambah negatif 2, itu otomatis adalah 2 positif ketemu negatif akan menjadi negatif. Maka 12 dikurang 2 itu sama dengan 10. Maka A bukan jawabannya. Sedangkan B, 12 dikali dengan negatif 2, maka positif dikali negatif dapatlah negatif. 12 kali 2 sama dengan negatif 24, maka jawabannya juga tidak benar. Sedangkan C, negatif 2 dikali negatif 7. Negatif dikali negatif sama dengan positif, maka 2 kali 7 sama dengan positif 14, dan jawabannya juga bukan C. Sedangkan D, 28 dibagi negatif 7 ditambah 10. Kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. 28 dibagi negatif 7, kita dapatkan negatif 4, ditambah dengan negatif 10. Negatif 4, negatif 10, maka hutang 4, hutang 10, maka hutangnya bertambah menjadi negatif 14. Maka D adalah jawaban yang paling benar. Nomor 13, hasil dari 45 dibagi dengan dalam kurung negatif 32 ditambah 23 ditambah 3 kali 15. Kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. 45 dibagi dengan, negatif 32 ditambah 23. Hutang 32 dibayar 23, maka hutangnya masih tersisa negatif 9. Ditambah 3 kali 15, lalu kita kerjakan pembagian dan perkalian. 45 dibagi dengan negatif 9, positif dibagi negatif, kita akan mendapatkan negatif 5. Ditambah dengan perkalian 3 dikali 15, kita dapatkan 45. Maka negatif 5 ditambah 45 sama dengan hutang 5 bayar 45, masih ada kembalian positif 40. Maka jawabannya adalah C, 40. Selanjutnya masih di pilihan ganda nomor 15. Andi berada di lantai 27. Tony berada 6 lantai tepat di atas Andi. Sedangkan Edi berada 10 lantai tepat di bawah Tony. Posisi Edi berada di lantai berapa? Oke, kita uraikan. Andi itu ada di positif 27 atau lantai 27. Sedangkan Tony berada 6 lantai tepat di atas Andi. Berarti kita tambahkan. Tony 27 ditambah dengan positif 6 karena berada di atasnya. Kita dapatlah 33. Lalu Edi berada di 10 lantai tepat di bawah Tony. Karena dia di bawah, maka kita kurangkan 33 dikurang dengan 10 lantai. Dapatlah 23. Maka posisi Edi berada di lantai 23. Jawabannya B, 23. Oke, sekarang kita beralih ke isian. Nomor 6. Hasil dari 13 dikali negatif 8 ini mudah ya. Positif dikali negatif, kita akan mendapatkan hasil negatif juga. 13 dikali 8 itu sama dengan 104, maka negatif 104. Nomor 7, negatif 128 dibagi dengan negatif 16. Ingat, negatif dibagi negatif kita akan mendapatkan hasil positif. Maka negatif 128 dibagi dengan negatif 16 kita dapatkan 8. Nomor 9, negatif 105 dibagi dengan dalam kurung negatif 19 ditambah 4 dikali 12. Kita kerjakan dalam kurung dahulu, baru pembagian dan perkalian. Maka negatif 105 dibagi dengan, yang dalam kurung. Negatif 19 ditambah 4.
Hutang 19 bayar 4, kita masih ada hutang negatif 15. Kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Negatif 105 dibagi negatif 15. Negatif dibagi negatif, kita akan mendapatkan hasil positif. Maka negatif 105 dibagi negatif 15, kita dapatkan 7. Dikalikan dengan 12, maka kita mendapatkan positif 84. Sekarang bagian esai. Nomor 4. Nina bergerak 13 langkah ke arah kiri dari titik 0. Setelah itu Nina bergerak lagi ke arah kiri sebanyak 6 langkah. Nina melangkah sekali lagi dan berakhir di titik 7. Berapa banyak dan ke arah mana langkah Nina yang terakhir? Oke, yang pertama ya. Nina bergerak 13 langkah ke arah kiri dari titik 0. Berarti 0 ke arah kiri, berarti dikurang dengan 13. Maka kita akan mendapatkan negatif 13. Lalu dia bergerak lagi ke arah kiri lagi sebanyak 6 langkah. Berarti negatif 13 kita tambah dengan negatif 6 karena dia ke kiri. Maka 13 negatif 13 negatif 6 karena positif ketemu negatif akan menjadi negatif. Maka kita dapatlah negatif 13 negatif 6. Yang sama artinya dengan berhutang 13, hutang lagi 6, maka hutangnya akan menjadi negatif 19. Lalu dia bilang di situ, dia melangkah sekali lagi dan berakhirnya di titik 7. Maka negatif 19, karena 7 itu positif, berarti otomatis dia itu menuju ke arah kanan. Maka positif kita tulis saja N ya, bisa juga huruf lainnya A, B, C, D, juga tidak apa-apa. Maka negatif 19 ditambah dengan N sama dengan 7. Kita keluarkan N. N sama dengan 7, kita pindahkan negatif 19 ke arah sana. Ketika berpindah, maka simbol pun berganti. Negatif 19 menjadi 19. Maka N sama dengan 7 ditambah 19 sama dengan 26. Oleh karena itu, jadi Nina menuju ke arah kanan sebanyak 26 langkah. Dan berakhirlah dia di titik 7. Ketika kalian mendapatkan soal seperti ini, harus kalian uraikan pelan-pelan, baca hati-hati, jangan sampai tidak teliti. Oke, selanjutnya. Masih di esai nomor terakhir ya, nomor 5. Seorang penyelam mula-mula berada pada 6 meter di bawah permukaan laut. Setelah itu penyelam tersebut naik 2 meter, kemudian turun sejauh 8 meter. Di manakah posisi penyelam terakhir? Oke, mula-mula pada posisi 6 meter di bawah permukaan laut. Oleh karena itu, karena di bawah permukaan laut, maka dia negatif 6. Lalu dia naik 2 meter, naik berarti positif. Berarti negatif 6 ditambah 2, lalu dia turun lagi negatif 8. Maka negatif 6 ditambah 2 dikurang 8. Dikarenakan terdapat penjumlahan dan pengurangan, maka kita harus kerja urut dari yang paling kiri, yaitu penjumlahan terlebih dahulu. Negatif 6 ditambah 2, kita dapatkan negatif 4. Karena berhutang 6, kita bayar baru 2. Maka masih ada sisa hutang negatif 4. Negatif 4, negatif 8. Berhutang 4, hutang lagi 8. Maka total hutangnya menjadi negatif 12. Jadi, posisi penyelam terakhir adalah di negatif 12 di bawah permukaan laut. Oke, kita sudah selesai membahas latihan ulangan. Ada 3 soal lagi yang harus kalian kerjakan. Kalian coba saja di rumah terlebih dahulu dan hari Senin nanti langsung akan bahas di video selanjutnya. 3 soal tersebut adalah 3 soal pemecahan masalah yang lebih sulit dibandingkan soal-soal yang biasa. 3 soal itu berasal dari halaman 29 nomor 2 dan 3 dan juga halaman 32 nomor 5. Berarti nomor 2 dan 3 dari halaman 29 dan nomor 5 dari halaman 32. Tulis soal di buku PR beserta cara kerja dan jawabannya. Kalian boleh coba menggunakan pensil terlebih dahulu. Jadi kalian mudah untuk memperbaikinya ketika langsung bahas hari Senin di tanggal 24 Agustus nanti. Oke, jangan lupa dicoba di rumah ya. Selanjutnya pengambilan nilai KI 4 yaitu praktek.
Kerjakan K4 yang ada di halaman 3 buku ISPS. Buka halaman 3 buku ISPS kalian. Soalnya tidak perlu ditulis ya, yang panjang lebar itu tidak perlu ditulis. Kalian mulai tulis dari buatlah tabel dengan rapi dan jelas di buku PS. Tuliskan hasilnya pada tabel tersebut. Di halaman itu ada dua tabel ya, tabel yang atas dan bawah. Kalian cukup menggambar satu tabel yang di tengah saja. Kalian pindahkan soal yang di atas ke bawah langsung. Berarti seperti nomor 1 ya, maju 5 langkah. Tulislah maju 5 langkah itu di tabel yang bawah. Lalu langsung tulis lawannya apa. Ya. Setelah kalian tuliskan hasilnya pada tabel tersebut, lalu jawablah ketiga soal diskusi secara mandiri tanpa bertanya dengan teman yang lain. 3 soal itu ada di bagian bawah halaman 3 ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Kata-kata apa saja yang dapat diwakili dengan bilangan positif berdasarkan kegiatan yang kalian lakukan di tabel yang di atas. B. Kata-kata apa saja yang dapat diwakili bilangan negatif. Dan C. Menurutmu, apa perbedaan bilangan positif dan negatif? Jelaskan. Oke. Setelah selesai, fotolah tabelmu dan jawaban dari 3 soal ke WhatsApp paling lambat hari Jumat 21 Agustus 2020 pukul 12 siang. Apabila memungkinkan ya, buatlah pada satu lembar saja. Jadi tidak perlu 2 lembar karena ini cuma ada tabel dan menjawab 3 soal. Jadi fotonya cukup satu aja. Pengumpulan setelah waktu yang ditentukan akan diberi nilai 0. Oke. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut boleh bertanya kepada langsung via WhatsApp ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. 大家再见，谢谢。